suka lomba dakwah. Sebetulnya saya tuh juara terus. Setiap mau pulang sekolah tuh kan ngelewatin gereja. Nah itu tuh aku tenang banget ngelihat gereja tuh. Tapi aku belum tahu itu tuh gereja Katolik atau gereja Kristen Protestan gitu kan. Karena saya tidak tahu. Terus akhirnya banyak banget masalah yang menimpa saya. Saya tuh jadi kayak pengen masuk Kristen gitu. Tapi nggak tahu kan harus masuk ke Kristen yang mana. Terus akhirnya saya mencari tahu sendiri. Tiba-tiba saya tuh ketemu sama doa novena. Nah doa novena itu banyak banget yang bilang kayak terwujud gitu kan. Saya akhirnya mencoba untuk doa novena Bapa Kami, terus Salam Maria, dan itu semuanya terwujud Kak. Apapun yang saya minta terwujud gitu. Tapi saya tuh masih saya pengen masuk tapi saya belum tahu gitu masuknya gimana gitu Kak. Tapi hati saya tuh itunya tergeraknya untuk ke Katolik gitu Kak. Kakak kan Muslim ya sebelumnya ya? Iya. Kenapa tidak bertahan di Muslim gitu? Ikut pengajian dulu, tanya ustadz gitu, konsultasi dulu dengan guru agama Islam. Jangan buru-buru masuk Kristen Kak. Ini sudah lama sebetulnya udah saya kayak nyari tahu sendiri gitu kan tentang Kristen. Dan saya juga suka lomba dakwah. Sebetulnya saya tuh juara terus. Tapi memang nggak tahu kenapa Tuhan kayak ngasih jawaban tuh itu terus Kak. Ini gimana tanggapan orang tuanya? Tanya dulu ke orang tuanya, Kakak. Kalau orang tua sih sebetulnya kemarin sudah pernah bilang itu nggak marah sih Kak. Saya bilang kayak saya pengen lihat gitu ke gereja gimana ibadahnya. Itu diperbolehkan memang, cuman mungkin membutuhkan komunikasi lebih aja Kak. Tapi tunggu ya Kak, aku tuh masih penasaran. Kakak kenapa gitu? Kalau misalnya masuk Kristen, alasannya apa Kakak nggak cari tahu gitu? Alasannya itu saya tuh banyak banget masalah, mungkin nggak bisa saya sebutin satu persatu di sini. Dan saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba hati saya tergerak untuk nyari tahu tentang Kristen. Terus saya berdoa kayak novena kayak gitu tuh selalu ada jawabannya gitu Kak. Mungkin itu petunjuk dari Tuhan, tapi saya belum tahu untuk selanjutnya saya harus kayak gimana gitu Kak. Kakak udah pernah berdoa kepada Allah nggak? Ini kan Kakak Muslim nih, harusnya Kakak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Iya udah habis-habisan kayak sampai nangis, sampai itu pun tidak ada jawaban. Nah ini ada yang bilang Kakak nih settingan, serius? Enggak, saya enggak settingan. Saran aku sih Kakak ke Ustadz dulu ya. Aku nggak mau ini ya, nggak mau langsung ngasih tahu Kakak ke gereja atau gimana. Saran aku Kakak belajar iman Islam yang benar, lebih kepada pendalaman ilmu spiritual dengan ustadz atau kiai gitu. Saran aku itu sih. Oh gitu ya Kak. Tapi kalau jangan masuk Kristen dulu gitu, karena siapa tahu sebenarnya Allah lah yang mengabulkan doamu gitu kan. Udah lama, hampir mau 1 tahun sih Kak aku nyari tahu kayak gini. Saran aku Kakak belajar dulu iman Islam, itu aja. Tapi kalaupun Kakak yang mau masuk Kristen, alasannya apa? Karena dikabulkan doa, terus Kakak ada masalah, terus dibantu gitu melalui doa novena. Karena hanya alasan itu Kakak akhirnya masuk Kristen gitu? Enggak, masih banyak lagi kayak mujizat yang ada pada saya, tapi saya enggak ceritakan semua gitu. Intinya semuanya tuh membaik ketika saya mencari Tuhan Kristus gitu Kak. Oke. Sekarang gini Kak, orang bertuhan kan Yesus atau orang percaya kepada Yesus tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah di dunia ini aja. Iya. Tapi yang paling utama itu adalah karena kita percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati, dan kita pun sanggup dibangkitkan ketika nanti kita mati gitu. Jadi kalau sekedar banyak mujizat itu hanya konfirmasi dari kebenaran, tetapi bukan tolok ukur kebenaran ya. Tolok ukur kebenaran itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah.
Makanya saran aku kalau karena banyak mujizat, sering lebih lancar hidupnya. Karena banyak yang ateis atau yang tidak beragama juga mereka hidupnya lebih baik kok dari orang Kristen. Satu hal yang kakak harus tahu, jadi Kristen itu pikul salib. Jadi orang Kristen itu nggak mudah. Makanya saya nggak saranin sama kakak. Jadi orang Kristen itu berat, harus dianiaya, harus sanggup mengampuni, harus berani menyangkal diri gitu. Tidak hidup dalam kedagingan. Jadi kalau kakak amazed dengan mukjizat, saya rasa itu bukan jalan terbaik atau bukan alasan terbaik kakak untuk masuk Kristen. Karena di dalam iman kakak yang sebelumnya juga banyak kok yang bisa dimuluskan hidup di dunia ini. Tapi bukan itu tujuan orang menjadi Kristen. Tujuan orang menjadi Kristen adalah karena Yesus itu satu-satunya jalan menuju sorga itu. Selain itu tidak ada. Itu. Oke, Kak. Nah, karena gini ya Kak, begitu kakak nanti memutuskan misal ya, masuk gereja, saya kasih tahu gereja yang benar gitu kan. Kakak harus siap menerima konsekuensi yang mengerikan. Bahkan lebih berat dari yang sudah kakak alami. Dengan segala pencobaan-pencobaan. Namun karena Tuhan Yesus ini memberi pengertian kepada kita, hal ujian itu menjadi sesuatu yang biasa buat kita ketika kita mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Makanya saran saya tidak mengizinkan kakak cepat-cepat Kristen hanya karena melihat mujizat. Tapi benar-benar mengenal Tuhan Yesus dulu. Itu aja saran saya. Belajarlah iman Kristen. Oke, Kak. Saya belajar lagi. Iya. Ya, makasih ya Kak sarannya. Soalnya saya belum pernah tanya-tanya, maksudnya jarang tanya-tanya ke orang Kristen juga. Takut dijudge gitu sama orang-orang. Jadi ini kakak lagi live, saya tanya. Iya, karena orang Kristen di sini nih semua rata-rata masuk Kristen itu karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Selain daripada itu, kayak harta, kemudahan, kemegahan kita di dunia, itu cuman apa ya kata saya? Cuman kayak sebuah ujian buat kita sih sebenarnya. Kemudahan itu. Apakah kamu tiba-tiba tergiur dengan kemudahan itu sampai kamu lupa dengan Tuhanmu? Itu merupakan ujian bagi kita, orang Kristen. Jadi ketika kamu menjadi Kristen, kamu harus menderita dan pikul salib. Yesus bilang, kamu akan dibenci. Jadi kalau ada yang masuk Kristen tiba-tiba nggak dibenci, saya curiga itu Kristen muka dua mungkin. Karena gitu Kak, saran aku kakak belajar Islam. Saran aku kakak belajar Islam yang benar-benar dalam lah gitu. Meskipun dari 1 tahun, saya bertahun-tahun kok Kak. Lebih lama dari ini. Ya, jangan lupa konsultasi dengan keluarga. Siap. Iya, jangan lupakan orang tua. Oke, makasih ya Kak. Maaf ganggu waktunya. Iya, memang saya suka diganggu kok. Kalau mau tanya tentang Tuhan Yesus boleh di sini. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup segitu dulu. Iya. Tuhan memberkati ya NF ya. Tuhan memberkati. Ya, doain ya Kak. Dadah. Dadah. Oke. Cek VT-nya aja film Kristus settingan. Iya bang, gimana abang dah? Bohong itu hoten dari dulu. Iya, abang yang jujur. Semua orang bohong di mata abang. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa. Yang kejang-kejang di bawah, jangan lupa vaksin. Makanya saya bilang, saya nggak kenal kakak itu, saya nggak tahu mana mukanya juga. Jadi kalau yang mau bilang settingan, ya silakan. Ini cerita aku juga. Kenapa Kim Angga? Kamu juga mau masuk Kristen? Udah belajar dulu lah Kim Angga, ya. Temennya host itu gimana abang aja deh. Dia tadi datang ke room saya, dia memang sudah menjadi teman saya. Itu aja.
Masuk Kristen harus kuat karena akan jadi bahan bakar neraka. Iya bang, itu kan iman kamu, bukan iman saya. Iya bang Riko ya, itu kan ajaran kamu dan itu berlaku kepadamu. Itu tidak berlaku kepada saya dan semua orang Kristen. Kami punya kitab sendiri, kami punya akidah sendiri, kami punya doktrin sendiri. Jadi doktrin Anda tidak berlaku bagi kami. Ya kalau doktrinmu ya untuk kamu bang, itu logikanya. Siap. Kasihan host, terima aja. Terima apa? Terima kasih. Halo, terima kasih. Selamat malam Mbak Agatha. Selamat malam. Boleh silakan buka kameranya Kak Guna. Kamera. Lagi makan siri. Nggak apa-apa, aman itu. Siapa tahu nanti kami juga jadi pengen siri. Silakan. Silakan Kak. Halo. Nah, bisa. Apa-apa. Oke, Kak Gunawati, Islam atau Kristen? Mau tanya Mbak Agatha. Boleh. Kak Gunawati ini Islam atau Kristen Kak? Kristen lah. Silahkan. Aku mau tanya Taman Eden Mbak Agatha. Kenapa tuh? Taman Eden yang dulu waktu penciptaan manusia yang pertama itu sekarang masih ada di bumi atau sudah tidak ada lagi di bumi? Taman Eden itu dari dulu sampai sekarang di bumi. Kita kalau lihat di dalam Alkitab ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden itu. Tigris, Gihon, dan Efrat. Dan itu di area dekat sekitaran Irak. Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu. Jadi itu tetap ada di bumi. Itu keadaan di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa. Keadaan di mana tanah itu belum terkutuk. Kan kalau kita baca di dalam Kejadian 3 kan, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terkutuklah tanah oleh sebab Adam dan Hawa. Sebab Adam dan Hawa itu berasal dari tanah. Dan dari dulu Taman Eden itu tetap di bumi. Gitu kan. Jadi berarti karena manusia sudah berdosa tidak bisa terjangkau ya Mbak? Bukan tidak bisa terjangkau, Taman Eden itu tetap di bumi, cuman dia sudah terkutuk karena Tuhan sudah mengutuk tanah oleh sebab manusia itu lalai terhadap perintah Allah. Disuruh jangan makan buah dari pohon yang di tengah, malah dimakan. Akhirnya apa? Tumbuh semak, rumput, dan kita semua mengalami kemunduran dari hakikat kita yang adalah baik. Kan Taman Eden kan dipagari oleh kerabin pedang api itu kan Mbak? Kan itu ada yang dijaga oleh Kerubim. kerubim, itu adalah pohon kehidupan. Nah itu yang dijaga. Oh jadi ketika kita sudah bumi yang baru dan langit yang baru, itu Taman Eden akan muncul lagi. Bumi yang baru dan langit yang baru yaitu tidak seperti yang sekarang ini penuh dengan dosa. Semua manusia bisa mengalami kematian dan tanah terkutuk. Tentu itu bukan seperti yang sekarang ini. Apakah ada kemungkinan seperti bumi yang sebelum jatuh ke dalam dosa? Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya Mbak, saya juga berpikir kayak gitu Mbak, nggak mungkin kan ada orang berpikiran katanya waktu itu Taman Eden ada di sorga katanya gitu. Jadi karena penciptaan di bumi kan aku meyakini bahwa Taman Eden itu masih ada di bumi, tapi ketika manusia pertama itu sudah berbuat dosa itu ditutupi oleh kuasa Allah begitu. Bukan, kemuliaan Allah itu hilang daripada Adam dan Hawa. Kemuliaan itu kan rupanya adalah cahaya atau terang, sehingga mereka kan tahu ketika mereka telanjang, mereka sadar. Sebelumnya juga mereka telanjang, namun mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Nah,
Sorga itu adalah keadaan di mana kita manusia yang di bumi ini menyatu dengan Allah, gitu. Itu adalah sorga, keadaan di mana kita menyatu dengan Allah, itulah sorga. Dalilnya ada di Yohanes 17 ayat 24. Jadi kita itu tempatnya di mana? Tempat kita tetap di bumi. Kita tidak pernah kemana-mana, ya. Cuman ketika kita mati, nanti roh kita atau jiwa kita itu di alam penantian, itu yang namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Kakak boleh baca di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai 29. Gitu. Nah, setelah Yesus nanti datang ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dia itu akan mengubahkan tubuh kita ini. Nanti kan dibangkitkan dulu nih. Roh kita yang ada di Firdaus disatukan dengan tubuh kita yang tadinya sudah menjadi tanah, disatukan dan dibentuk menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Lalu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Dalilnya ini di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dan sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dari sana kita menantikan. Jadi kewargaan kita memang kewargaan sorga. Kita di alam penantian di Firdaus atau di pangkuan Abraham itu akan menantikan Tuhan Yesus akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama, serupa dengan Tuhan Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, setelah kita dipulihkan ini kan, keadaan kita, kodrat kita diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, kita dikembalikan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Kita turun dari sorga, itulah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kita ini adalah Yerusalem baru itu. Gitu. Makanya kenapa Yesus itu yang adalah firman Allah, anak tunggal Allah, itu datang ke dunia dan mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati dan bangkit. Dia sedang mau menunjukkan seperti itulah proses kebangkitan kita nanti. Akan diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Makanya ketika dia terangkat ke sorga, dia bercahaya. Gitu. Dan dapat menaklukkan segala sesuatu. Kita nanti akan hidup seperti malaikat bercahaya. Seperti itu. Satu lagi, Mbak. Boleh, silakan. Kan Yesus mengatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat di mana aku berada, kamu di situ berada. Ya, itu Yohanes 17 ayat 24. Terus yang menyediakan tempat Yesus, itu di Yohanes 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu kan? Aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan turun dan membawa kamu ke sana, gitu. Di mana tempat aku berada. Silakan, ada lagi. Jadi aku meyakini karena Yesus naik ke sorga itu kan di atas awang-awang, waktu Yesus naik ke sorga. Jadi aku meyakini setelah kita jadi ciptaan yang mulia, kita akan di mana Allah berada di situ kita, begitu ya Mbak? Iya, di mana Allah berada di situ kita berada. Makanya saya bilang sorga itu adalah menyatunya kita dengan Allah gitu. Jadi kemuliaan sorga itu menyatu dengan bumi gitu. Bumi dan surga itu bersatu. Makanya dalam doa Bapa kami kan dikatakan gitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kondisi kita ini menyatu, kawin. Makanya kita disebut dengan Allah itu seperti perjamuan kawin anak domba. Pernah dengar ini kan di Alkitab? Nah itu. Jadi kita nanti menyatu. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar Allah kan, suara langkah Allah kan. Itu menyatu, benar-benar Allah itu bisa berhubungan langsung dengan manusia. Kalau sekarang kan tidak bisa, kenapa? Karena kita sudah penuh dengan dosa. Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Jadi yang dimaksud Yerusalem yang baru itu apa itu? Kita lah Yerusalem itu. Orang-orangnya itu. Keturunan Abraham itulah Yerusalem baru. Dunia yang baru dan langit yang baru, bumi yang baru dan bumi ini yang sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada iblis, dan sudah tidak ada kematian. Bumi yang baru dan langit yang baru, benar-benar bumi. Kenapa disebut baru? Karena sudah diperbaharui. Dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu kan dampaknya kita terima. Dan Yesus itu memusnahkan itu semua. Makanya kita nanti bisa bersatu lagi. Kan gini, tadinya kita ini kan bersatu dengan Allah. Ini Allah, ini manusia. Kita bersatu karena Allah kudus, makanya kita juga kan masih kudus, belum jatuh dalam dosa nih Adam dan Hawa kan. Tetapi karena sifat Allah ini adalah kudus, kita tahu ya, begitu manusia ini jatuh dalam dosa, Allah tidak lagi bisa bersatu. Makanya kan Adam dan Hawa diusir kan
Nah, kenapa ini kita tidak bisa bersatu lagi? Karena kita punya dosa. Dan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak memiliki lagi sumber hidup kita yang adalah Allah. Makanya kita mengalami kematian. Dan kita di bawah kutuk dosa. Ketika Yesus di kayu salib, dia mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Makanya kenapa kita bisa disatukan lagi? Melalui pembaptisan dan melalui perjamuan kudus atau ekaristi, kita disatukan. Jadi waktu kita dicelupkan, masuk ke dalam baptisan, kita mengenakan Kristus. Ini semua ada ayatnya di dalam Galatia. Dan ketika kita ekaristi, Yesus di dalam kita, karena kita memakan darah dan dagingnya. Itu dalam perjamuan. Makanya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Coba baca Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya mereka berada bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, kamu di dalam aku di dalam kamu. Nah itu, makanya tujuan sakramen itu adalah penyatuan kita dengan Allah melalui kemanusiaan Yesus Kristus. Itu. Karena sekarang ini Kak, kita semua yang percaya dengan Yesus, kita sedang diperbaharui. Kita ini yang penuh dengan dosa, begitu kita makan perjamuan dan kita dibaptis, kita yang dosanya tadinya banyak, kita ini dipulihkan. Kita sedang diperbaharui. Kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Inilah pembaharuan iman yang dilakukan oleh Roh Kudus tadi. Jadi gini kan Mbak Agatha, kan kita nanti katanya di mana Bapa berada, kamu juga di situ. Ya, aku meyakini, aku mengimani bahwa surga itu ada di atas gitu. Di atas, sementara bumi yang baru dan langit yang baru menurut apologet Kristen itu ada di bumi ini gitu. Saya tidak menurut apologet, saya menurut Alkitab. Makanya saya bilang itu Yohanes 17 ayat 24, coba dibaca. Jadi kita itu di surga ya, di mana tempat Bapa berada, di situ kita orang-orang Di percaya. mana Allah berada, kita berada. Itu kata Yesus. Maksudnya adalah kita ada di dalam kemuliaan Allah. Sekarang kan kita tidak ada memiliki kemuliaan, makanya kita pakai baju kan? Kenapa? Karena tidak ada cahaya, lihat muka kita nggak ada glowing. Tahu nggak kenapa? Jadi kakak ingat waktu Rasul Paulus ditemui oleh Yesus sampai buta matanya. Yang dia lihat adalah cahaya kemuliaan Allah. Seterang itulah kita. Makanya dulu kenapa Adam tidak pakai baju pun diciptakan? Dia nggak malu telanjang. Kenapa? Penuh dengan kemuliaan. Contoh nih, kakak harus lihat ini ya. Nih saya kasih contoh. Nih, kakak bisa lihat nggak? Ini kelihatan kan? Begitu ada cahaya, kakak bisa lihat nggak ini? Gak jelas. Gitu nanti kemuliaan kita. Makanya Adam itu dulu dia gak malu, kenapa? Gak kelihatan walaupun telanjang. Kenapa? Cahaya kemuliaan Allah itu ada padanya. Begitu dia jatuh dalam dosa, hilang cahaya kemuliaan Allah. Inilah cahaya yang memancar, inilah maksudnya kita masuk di dalam Allah. Itu menyatu dengan Allah itu ada artinya adalah kemuliaan Allah itu ada sama kita. Gitu. Itulah hakikat manusia sejak awal. Makanya yang Yesus lakukan itu adalah memulihkan kodrat kita sebagai manusia yang adalah baik. kerajaan 1000 tahun itu Mbak, Kerajaan itu udah 1000 tahun itu adalah di mana Roh Kudus itu turun, hari Pentakosta. Dari hari Pentakosta sampai sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu kan adalah kerajaan sorga yang diberitakan oleh gereja. Itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, 1000 itu 10 pangkat 3. 3 itu adalah Tritunggal, 10 itu adalah angka kegenapan Allah. Nah, di mana masa kerajaan Allah diberitakan, itulah kerajaan 1000 tahun. Masa gereja ini. Gitu. Sejak dari zamannya para rasul, waktu turunnya Pentakosta, kerajaan 1000 tahun sudah dimulai sampai detik ini, sampai Maranatha Yesus datang untuk menghakimi kita. Satu lagi Mbak, Silakan. artinya rapture itu bahwa mengatakan bahwa benar-benar ada pengangkatan ya Mbak? Tidak ada. Rapture itu tidak ada. Itu adalah teologi baru yang diperkenalkan oleh John Darby abad ke-20, dan itu adalah kesalahan dalam memahami Alkitab. Mungkin mereka akan membawa 1 Tesalonika 4 ayat 17. Itu padahal adalah pemberitaan bahwa
kamu kalau ditinggal mati, Rasul Paulus ini kayak ngasih kekuatan ini sama orang-orang yang ditinggal mati. Kalau kamu ditinggal mati, ya, jangan kamu seperti orang yang hilang pengharapan. Kita juga nanti akan diangkat sama seperti orang yang sudah mati duluan itu, gitu. Sebab di dalam Ibrani 7 ayat 29 dikatakan semua orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi tidak ada yang tidak mati. Gitu. Semua kita harus mengalami kematian. Kenapa? Karena kita masih membawa hakikat keberdosaan yang dari Adam. Makanya kita bisa mengalami kematian. Makanya harus dimatikan dulu itu benih yang dari Adam dan Hawa. Makanya kita dilahirkan dalam roh melalui baptisan supaya kita diperbarui. Kita matikan dulu benih dari Adam, maka kita akan menjadi manusia yang rohani. Gitu. Satu lagi, Mbak. Silakan. Lah, aku bingung. Gak apa-apa. Ini kan Alkitab mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada kamu tidak akan mati katanya. Maksudnya gimana ya? Ada orang yang tidak mati sampai kedatangan Tuhan Yesus. Itu di Maleakhi 4 ayat 5. Itu. Iya, nggak tahu ayatnya loh, Mbak. Maksudnya yang mana? Atau Yohanes? Iya, di Yohanes ya. Oke, itu yang dimaksud sampai Yesus datang dalam sebagai raja kan? Oke. Jadi itu adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus itu datang dan memberitakan semua kerajaan Allah. Makanya di dalam kitab Wahyu itu dia tahu dari zamannya Lucifer itu jatuh, dia tahu kan? Malaikat itu berperang. Kalau kakak baca itu, si Satan, si ular tua itu berperang melawan malaikat Mikael. Itu karena dia sudah melihat kerajaan Allah. Dia sudah melihat Yesus itu datang sebagai raja. Siapakah dia? Yohanes. Yang tidak akan mati. Dan sekarang dia sudah mati karena sudah melihat kerajaan Allah. Kan itu dikatakan kamu tidak akan mati sampai kamu melihat anak manusia datang sebagai raja kan. Setelah sudah datang sebagai raja kan bisa mati kan. Itu maksud ayat itu. Oh, udah Kak, udah Mbak, udah. Oke, semoga sudah paham ya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Mau nanya Kak, boleh kirim permintaan aja. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke, halo Nanda. Kak, Ya, Kak Nanda Islam atau Kristen? kedengeran gak Kak? Dengar. Nah oke, jadi gini, ini cerita dari awal aja ya. Ya. Jadi ibu saya pertama kan Kristen nih Kak. Ini saya bisik-bisik aja. Terus papa saya ini Islam. Nah habis itu dia masuk Kristen ikut nih mama saya. Nah lahirlah saya. Katanya papanya Islam. Mama saya. Iya Islam, mama saya Kristen. Mamanya Kristen, papanya Islam. Yang Iya. masuk Kristen, mamanya gimana? Papa. Oh, papa. Mama saya Kristen, papa saya Islam. Terus papa saya itu masuk Kristen. Oke. Terus lahirlah saya sampai umur 5 tahun gitu. Tapi selama itu saya TK Kristen, terus diajarin kekristenan gitu terus sama mama saya. Nah terus papa saya itu tiba-tiba masuk Islam lagi. Nah itu karena mama saya karena saya masih kecil juga, jadi mama saya kayak ikut aja gitu ke papa saya gitu. Tapi mama saya itu kayak ikut aja gitu, tapi nggak imani gitu. Oh, tadinya udah masuk Kristen tiba-tiba. Kayak sebutannya kayak Mamanya sekarang masuk Islam juga. iya kayak gitu. Terus? Iya, tapi ikut aja gitu, nggak imani betul-betul, nggak imani yang serius gitu. Nah, habis itu, tapi semenjak pindah itu, saya tetap diajarin tentang kekristenan gitu Kak, setiap hari. Walaupun saya kayak pindah lagi ke TK Islam Al-Quran gitu, tapi keyakinan saya itu tetap di Kristen, selalu ajarin
diajarin mama saya gitu di Kristen, berdoa Kristen gitu sampai sekarang umur saya tuh 18 tahun kayak gitu terus. Tapi bapak saya tuh nggak tahu. Bapak saya tahu tuh saya tetap Islam itu sama mama saya. Nah, yang saya pertanyakan itu, kalau misalnya nih, kan saya kan belum baptis. Kalau misalnya saya meninggal sebelum dibaptis itu kira-kira masih diterima nggak ya? Soalnya kan kondisi saya kan gini ya Kak, kayak susah gitu. Harus dibaptis. Waktu kecil udah dibaptis. Iya, rencananya belum sama sekali. Harus dibaptis. Jadi nanti takutnya kenapa-napa kita inan. Karena di dalam Alkitab dikatakan gitu. Kalau kita tidak menggunakan pakaian pengantin, maksudnya adalah tidak mengenakan Kristus melalui baptisan, kita akan ditolak. Kita nggak akan diselamatkan. Kayak harus dibaptis. Sepenting itu. Iya, jadi saya nanti kan kuliah bakal pindah kota gitu. Terus kos gitu kan. Rencananya kayak diam-diam gitu. Iya, boleh. Itu aja sih Kak. Iya. Semangat ya, Jadi- tetap belajar iman Kristen ya. Dan Iya. jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan membantu jalanmu untuk bisa dibaptis. Kita juga bantu doain di sini. Iya Om. Oke deh Kak, itu aja ya. Terima kasih. Tuhan berkati Nanda. Oke, kalian ikut doain ya teman kita ya. Posisi dia nggak enak, nggak menyenangkan, tapi dia pengen dibaptis. Itu suatu yang baik.